21 Juni 2026. Ini hari Minggu. Gua baru bangun jam 4. Sekarang jam setengah 5 gua baru gosok gigi ya. Sekarang apain ya? Sekarang kita mau makan dulu karena gua lapar. Mandi nggak usah karena nanti malam juga kita mandi lagi, udah nanggung ya kan, udah jam setengah 5 sore juga. Terus apa lagi, malam nanti gua mau laundry, kemudian laundrynya, oh iya, tugas masih belum beres, masih perlu revisi sedikit. Jadi gue makan, habis makan kita langsung kerjain dulu tugas, mungkin sejam beres, terus kita mandi, terus kita laundry, sudah sih. Yang pastinya kita coba lagi hari ini untuk intensi kita untuk kegiatan tidur cepat. Nah, kemarin gue baru berdiskusi guys dengan AI untuk membuat sebuah habit. Ini mungkin menjelaskan fenomena di mana gue kalau memasang jadwal itu malah nggak efektif. Itu ada namanya autonomi, atau seberapa besar lu merasa bahwa apa yang lu lakukan itu adalah pilihan lu sendiri. Jadi misalkan lu sebenarnya suka main badminton gitu, tapi lu dikasih duit sama orang lain buat main badminton padahal lu udah suka. Nah, begitu orangnya stop ngasih lu duit, lu bakal malah lebih berkurang rasa sukanya itu. Kenapa? Karena kemauan lu untuk bermain badminton sedikit udah dipengaruhi bukan oleh keinginan lu sendiri, tapi oleh faktor luar gitu. Atau misalkan kita mau belajar nih, oh ya udah pengen belajar, tiba-tiba disuruh, misalkan gue ya belajar, tiba-tiba gue jadi nggak pengen. Kenapa? Karena sense of autonominya hilang. Awalnya gue pengen lakuin sendiri, tapi sekarang jadi bukan kehendak gue pribadi full. Makanya autonomi penting. Makanya kenapa kalau misalkan jadwal itu serasa ada aplikasi yang menyuruh gua untuk melakukan sesuatu, walaupun yang bikin aplikasinya, yang bikin reminder itu diri gua sendiri, cuman pada waktu gua disuruh itu serasa bukan diri gua yang pengen gitu. Jadi lebih baik kita ini aja, kita fokus, kita berada di present ya, berada di sekarang, bukan di masa depan, bukan di masa lampau. Kemudian kita ini ingat intensi kita, apa yang mau kita lakukan, ya kan, apa yang mau kita lakukan, terus ya udah kita lakukan. Itu berasa lebih enak untuk habit. Kenapa? Karena berasa bahwa dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita yang pengen lakuin, intensinya kita sendiri yang mau, yang nentuin. Mungkin kalau mau bukan jadwal, jadi reminder aja. Reminder misalkan lagi tidur nih ada alarm, bukan nyuruh bangun, cuma reminder aja, siapa tahu sekarang mau bangun, ya kan. Karena lagi tidur kan nggak bisa tiba-tiba sadar gitu, oh iya jam 4, kecuali lu udah tidurnya udah bener banget nih, kan susah. Nah, mungkin lu butuh alarm buat ngasih tahu, oh iya udah jam segini nih, lu kayaknya harus gini nih, kayak lu mau nggak kayak gini gitu. Itu sih, jadi make sense. Kedua adalah yang bikin habit kuat adalah competence. Competence artinya kemampuan lu untuk melakukan sebuah skill tersebut. Semakin lu jago ngelakuin skill tersebut, maka lu semakin enjoy ngelakuinnya. Makanya ada orang-orang di bidang yang mungkin lu anggapnya membosankan, dan lu lakuin juga lu bilang itu membosankan,
Tapi bagi mereka itu menyenangkan, karena ketika lu semakin jago, semakin banyak yang lu ternyata lu tahu bahwa uh, lu tahu dunianya lebih luas. Lu bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Mungkin bermain catur ya, kalau salah sebuah contohnya ya. Kalau bagi orang biasa yang belum pernah main catur, ini cuma ngegerakin doang, ngegerakin beyond. Tapi ketika lu udah jago, lu bisa ngelihat ini patternnya pattern apa. Oh, orangnya ini grade-nya segimana, karena lu udah bisa punya referensi gitu kan. Semakin jago, maka lu bakal semakin enjoy ngelakuinnya. Nah, cuman masalahnya adalah untuk lu jadi jago itu butuh waktu, dan kebanyakan orang sebelum mereka jago, mereka udah berhenti. Maka yang disampaikan yang bakal gue mau coba juga adalah, katanya coba jangan ambil seluruh kegiatannya, jangan jangan membuat lu atau otak lu menilai seberapa jago lu berdasarkan seluruh kegiatannya. Cuman biarkan otak lu menilai dari satu aspek aja. Misalkan apa? Misalkan ini tidur ya. Oke, nggak harus langsung semuanya perfect waktu, tidur langsung tidur, bangun langsung fresh. Pilih satu aja, pilih satu aspek, kemudian lu coba jagoin. Misalkan oke, matiin lampu, matiin saklar. Kita semakin jago matiin saklar pada waktu yang tepat. Jadi kita latihannya, kita latihan aspek itu aja, atau kita latihan aspek misalkan coba menenangkan diri ketika di kasur, jangan mikir apa-apa. Nah, satu aspek aja yang kita latih. Atau misalkan belajar, semakin jago mengidentifikasi hubungan dari, misalkan dari hubungan dari subtopik pertama dengan subtopik kedua, atau dari satu keyword ke keyword lain, itu semakin jago kita nggak semakin jago menjelaskan, kita nggak semakin inget apa yang sudah dijelaskan ya, mungkin minggu depan tetap lupa. Cuma kita semakin jago pada saat belajar untuk mengidentifikasi hubungan dari satu keyword dengan keyword lain, satu konsep besar dengan konsep besar lain, itu kita semakin bisa nih ngelihat hubungannya nih. Nah, jadi kita aspeknya kita kecilin, maka kita semakin jago di aspek itu, nanti kita dapat sense of reward yang sama dengan seseorang yang jago. Kita mulai melihat apa yang orang lain nggak lihat di aspek itu aja, maka perkembangan kita lebih cepat. Mungkin ini yang terjadi di secara tidak sadar di badminton. Gue kalau dilihat dari secara permainan itu nggak jago, itu nggak semakin jago dengan signifikan. Cuman gue fokuskan aspeknya karena menurut gue yang paling penting adalah tentang pukulan untuk pertama kali belajar. Maka gue fokus banget ke pukulan, kemudian gue fokuskan lagi ke hit atau kena raketnya, kena shuttlecocknya di sweet spot. Itu ada di area tengahnya dari raket. Itu gue fokus ke situ, dan gue setiap hari bisa ngukur nih, gue semakin jago mukul di sweet spotnya itu. Bukan makin kencang, bukan angle-nya makin bagus, bukan shotnya makin variatif, enggak, cuman kena di sweet spotnya aja. Itu gue setiap hari makin cinta bro sama badminton bro. Jadi dua, gue udah autonomi, kedua gue semakin kompetens di aspek yang kecil. Jadi gue dari awal belajar pun udah mendapatkan itu reinforcement, atau semakin suka dengan habit atau sesuatu karena itu. Ketiga adalah namanya adalah relatedness. Seberapa apa yang kita lakukan itu relate dengan lingkungan sekitar kita. Makanya komunitas itu penting sekali. Kalau lu melakukan sesuatu, ada komunitas yang sama-sama fokus untuk melakukan hal tersebut, dan beneran fokus ya, bukan FOMO doang ya, itu enak bro. Kenapa? Karena ya yang lu tekuni adalah yang orang lain tekuni juga ikut tekuni. Jadi komunitas penting. Jadi dengan update baru itu tetap semuanya tetap sama. Gue tetap untuk yang diingat di pagi hari ya,
di kasur jangan mikir, kalau mau mikir bangun dulu. Kemudian tidur itu penting sekali, makanya kita mau bangun habit tidur. Kenapa? Karena kalau kita kayak kemarin tidur jam 4 kemudian jam 5 kita disuruh meditasi, ya nggak bakal bisa bro, ngantuk berat. Jadi tidur itu penting, setidaknya jangan tidur jam 4 pagi juga, at least misalkan 5 jam 6 jam udah bisa lah menurut gue ya. Cuman nggak efektif, nggak, gue nggak tahu juga sih, katanya sih nggak bagus, dan katanya lebih optimal kalau kita tidur 8 jam. Cuman gue belum pernah karena gue masih belum rutin tidurnya. Kemudian tidur, kemudian mengingat bahwa hidup adalah sebuah game. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita supaya tidak menganggap semuanya terlalu seperti survival. Kita menganggapnya lebih ke creativity game, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan suatu specific goal. Jangan terlalu kaku, kita harus bisa lebih kreatif ya kan dalam mencapai goals kita. Kemudian supaya kita enjoy juga ngelakuinnya ya kan, enjoy ngelakuinnya. Dan juga kita supaya kalau buat gue sendiri supaya tidak mempertanyakan tujuan hidup atau kayak why, kenapa kita hidup tuh. Nah itu supaya gue nggak mempertanyakan, makanya gue punya prinsip itu. Keempat adalah bahwa apapun yang kita pengen, cara bermain gamenya adalah, cara bermain game kehidupan adalah dengan cara memakai habit ya. Karena game yang kita mainkan adalah game AFK gameplay, di mana kita menentukan satu habit yang kita melakukan, ya kita lakukan itu terus menerus setiap hari. Itulah AFK gameplay. Kemudian setelah itu yang kita melakukan juga adalah apa? Apapun yang kita mau capai, apapun yang kita rasa pengenin ya. Misalkan kita merasa kesepian, pengen punya pacar, oke, tenang bro, semua itu ada di balik apa? Di balik habit, betul. Jadi kalau beneran mau sekarang nih ya, oke, bangun habitnya bro, bangun habitnya, bisa berinteraksi dan lain-lain. Cuma kalau buat gua nanti dulu dah, ya belum sekarang. Jadi udah, jangan frustasi, jangan iri, jangan pengen sekarang, jangan nggak sabaran. Semua itu ada di balik proses. Kalau lu mau, yaudah lakuin prosesnya. Kalau lu bilang bukan waktunya, yaudah jangan gak sabaran, ya kan? Apapun itu, lu pengen jago di badminton, oke, lakukan prosesnya, oke. Setelah itu, yaudah jangan peduli lagi dengan seberapa cepat lu nyampai tujuannya. Lu fokus ke setiap kali lu melakukan prosesnya, lu lakukan dengan sebaik mungkin. Itulah mindsetnya ya. Kemudian apalagi, habit yang mau kita bangun adalah tidur dan spending ya, supaya kita spendingnya jangan nambah. Walaupun income gue udah nambah, gue udah dapet lumayan dari trading, tetap gue nggak bakal pakai duitnya. Itu akan gue compound terus. Mungkin gue akan mulai pakai ketika 1% dari apa yang gue dapetin itu sudah lumayan kerasa. Sekarang 1%-nya adalah 100.000 buat sebulan agak kurang kerasa. Mendingan gue compound dulu aja sampai $1 juta, baru lumayan tuh 1%-nya buat sebulan, mantap. Nanti tapi gue pengen, oke, yaudah lakukan prosesnya, jangan FOMO, sabar, tunggu setup. Mungkin tradingnya cuman sebulan sekali, ya kan, nunggu sebulan lagi, ya udah sabar aja. Kemudian ya udah itu dua dulu aja habitnya. Nah terus dengan apa yang kemarin, gimana caranya gue bisa membangun habit tidur? Pertama, autonomi. Oke, kita nggak bakal pakai schedule. Kita tentukan sekarang tidur yang lumayan oke, karena kita harus bangun sekitar jam 7, minimal jam 7 harus bangun buat sekolah. At least kita tidur jam 12 lah, jam 12 sudah tidur ya, jam 12 tidur supaya kita dapat at least 7 jam tidur. Jadi kita bikin
habit tidur jam 12 bro. Itu autonomi, jangan pakai schedule. Nanti ketika jam 12 kita bikin supaya kita sendiri yang mau, kita ingetin kenapa kita mau itu, kenapa kita mau tidur jam 12, supaya kita bisa melakukan habit-habit lainnya. Jadi ini namanya itu enabler ya. Ini adalah habit yang memperbolehkan gua untuk membangun habit lainnya. Ini membuka akses, ini adalah pintunya ya. Makanya ini yang pertama gua lakukan. Gitu aja ya. Autonomi. Kemudian kedua adalah competence dalam artian apa yang bisa kita makin jagoin dalam tidur. Mungkin ini sih, itu yang tadi gue bilang, di kasur kita coba untuk nggak mikirin apapun. Jadi nggak mikirin apapun, ada pikiran apapun ya udah lupakan saja. Besok kalau ingat-ingat, kalau enggak ya udah lupa gitu, lupain aja. Dan karena ini waktunya untuk tidur gitu, mungkin itu yang bakal gue coba jagoin, satu aspek dalam tidur yang bakal gue jagoin. Kemudian jangan lupa kita harus kurangi friction dalam memulai habitnya. Artinya apa? Yang gue bilang, jadi gue tentuin jam 12, gue matiin lampu ya selama 3 menit. Kemudian gue coba untuk meningkatkan skill untuk untuk nggak mikirin apa-apa ketika gue lagi di kasur. Oke gitu sih thoughtsnya. Jadi itu yang gue lakuin guys, setiap baru bangun itu harus di reminder lagi. Kenapa? Karena kalau abis tidur itu, ini nggak tahu spesifik ke gue doang atau ke yang lain juga sama, tapi kalau abis gue tidur itu seakan-akan gue lupa apa yang udah gue teguhkan dalam hati di hari kemarin. Misalkan kemarin gue mau gini, terus gue tidur, besoknya pagi lupa bro, lu lupa apa yang lu udah tentukan lu mau lakuin gitu. Jadi makanya kita coba ingat. Oke. Sekian aja sih bro, gitu aja ya. See you, bye bye.